Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kemarin admin tidak upload video kawan karena menyelesaikan beberapa pesanan kaos dari para penonton. Bagi yang belum beli, silakan hubungi kami karena menghubungi kami gratis. Yang membayar hanya kaosnya saja kawan. Dan untuk pagi ini kita akan lanjut game dari Magnus Carlsen yang berhasil lolos ke babak kelima setelah mengalahkan Wojtaszek di babak tiebreak tadi malam. Dan kita langsung saja ke atas papan tanpa admin tunjukkan lagi profil kedua pemain karena di video sebelumnya kawan sudah kita ulas profil kedua pemain ini. Ini adalah game kedua mereka kawan dalam permainan rapid 25 menit plus increment 10 detik. Dan pada game pertamanya tadi malam mereka bermain remis. Kali ini Carlsen pegang putih mengawali permainan dengan pion D4. Dibalas dengan kuda F6 oleh Wojtaszek, pion C4, pion E6, kuda putih C3 dan gajah hitam B4. Ini adalah pembukaan Nimzo Indian Defense atau pertahanan Nimzo yang dikembangkan oleh Aron Nimzowitsch, pecatur asal Uni Soviet saat itu. Pada posisi ini banyak sekali pilihan bagi putih untuk melanjutkan langkahnya, seperti dengan variasi klasikal, menteri ke putih ke petak C2, atau bermain dengan variasi gajah G5 dengan Leningrad variation, atau memainkan variasi Kasparov kuda F3, atau variasi Viajento, atau bermain dengan langkah pion A3 bermain dengan variasi Shemish. Banyak sekali pilihan kawan. Pion F3 juga bisa dimainkan oleh putih pada posisi seperti ini. Tapi di sini Carlsen memilih variasi Rubinstein dengan pion E3. Dibalas dengan langkah rokade pendek oleh Wojtaszek. Carlsen melanjutkan pengembangan gajah D3. Pion C5 langsung menantang pion pusat, tantangan ditolak. Carlsen melanjutkan pengembangan kuda G ke E2. Selanjutnya pion D5 lanjut Wojtaszek. Terus merangsekkan pion-pionnya untuk menantang pion pusat putih. Kali ini tantangan diterima Carlsen, pion C pukul pion D5, Wojtaszek pukul pion D4, dipukul balik oleh pion E, dan kuda hitam pukul pion D5 memberikan pressure bagi kuda C3, dan di sini Carlsen memilih untuk rokade pendek. Dan pada posisi ini kawan, jika kuda hitam ini melanjutkan pertukaran dengan kuda putih, maka kemungkinan akan dipukul balik dengan pion B, dan putih pun nanti akan mempunyai pion pusat yang cukup solid dengan pion C dan pion D-nya. Di sini Wojtaszek melanjutkan pengembangan langkah kuda C6. Selanjutnya Carlsen memutuskan bertukar kuda, pukul kuda di D5, dipukul balik menggunakan pion. Selanjutnya Carlsen melangkahkan kuda F4, dibalas langkah gajah D6. Langkah ini adalah langkah trik dari hitam kawan. Jika kuda putih ini pukul pion yang ada di petak D5, selanjutnya gajah akan pukul pion yang ada di H2, dan nanti menteri hitam akan mendapatkan kuda yang pukul pion hitamnya tadi. Jadi pada posisi ini Carlsen memilih mengembangkan gajahnya ke E3 untuk memperkuat posisi pion D4-nya. Dan Wojtaszek menukarkan gajah gelapnya pukul kuda putih, dipukul balik oleh gajah putih. Dan di sini Wojtaszek juga tidak tertarik pukul pion yang ada di petak D4 ini. Jika kuda pukul pion, maka gajah akan pukul pion yang ada di H7. Jadi pada posisi ini Wojtaszek memilih melangkahkan atau mengembangkan menterinya ke F6. Mengancam gajah juga mengincar pion yang ada di petak D4 ini. Gajah pun mundur ke E3. Variasi ini kawan atau diagram ini terakhir kali dimainkan pada tahun 2016 dan 2017. Sama persis hingga langkah ke-14. Pada tahun 2016 kawan, partainya antara Pavel Tregubov versus Pentala Haris Krishna. Di mana pada posisi seperti ini Hari Krishna melanjutkan dengan langkah gajah ke petak F5 untuk menantang pertukaran gajah petak terang. Dan dengan variasi gajah ke petak F5 ini Pentala saat itu pegang hitam mendapatkan kemenangan. Tapi di game ini Wojtaszek memilih variasi langkah kuda ke B4 mengincar gajah petak terang. Kuda mengejar gajah petak terang ini sangat jelas terlihat maksud Wojtaszek menginginkan permainan remis lagi. Karena jika putih bertukar gajah petak terangnya dengan kuda hitam, nanti di atas papan akan menyisakan gajah yang berlawanan warna.
yang sebagian besar permainan akan berakhir remis. Tapi Magnus tidak ingin berakhir remis lagi kawan setelah 3 game dengan Wojciech ini menarik mundur gajahnya ke B1. Dan Wojciech melanjutkan pengembangan gajah F5 menantang pertukaran gajah peta terang dibalas dengan langkah menteri ke B3. Gajah pukul gajah B1 dipukul balik oleh benteng putih. Menteri hitam bergerak ke D6 melindungi kudanya. Pion A3, kuda lompat ke A6 dan Carlsen menggeser benteng B ke C1 menempati lajur yang sudah terbuka. Menteri hitam ke D7, gajah putih F4 dan benteng A bergeser ke C8 menantang pertukaran benteng. Tantangan ditolak, Carlsen lebih memilih menggeser menterinya ke G3. Persiapan untuk menempatkan gajah di peta H6 kawan dan diantisipasi dengan langkah pion F6. Pion H4 balas Carlsen. Benteng hitam pukul benteng putih dipukul balik oleh benteng putih. Selanjutnya Wojciech kembali menginginkan pertukaran benteng di peta C8. Diterima Carlsen, dipukul balik oleh menteri. Dan pada posisi ini kawan, di langkah ke-24 ini kita sudah memasuki babak permainan akhir atau endgame antara menteri plus gajah versus menteri plus kuda. Siapakah kawan-kawan yang menurut kalian yang lebih kuat pada posisi ini? Apakah kuda atau gajah? Saya rasa gajah lebih kuat daripada kuda karena badannya lebih besar kawan daripada kuda. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya. Carlsen memainkan pion B4 untuk menghadang pergerakan pion-pion di sayap menteri. Pion B5 lanjut Wojciech, pion H5 lanjut Carlsen, dan menteri hitam bergerak ke D7. Menteri putih F3, pion H6 lanjut Wojciech, dan menteri putih bergerak ke C3 untuk memberikan kontrol di peta C7 ini agar kuda tidak bisa berkembang ke peta ini. Jika ke peta ini kawan akan disikat oleh gajah putih ini. Jadi untuk sementara posisi kuda hitam ini akan tertahan di posisinya di peta A6 ini. Wojciech melanjutkan langkahnya dengan menteri ke F5 mengancam gajah di backup G3. Dan Carlsen membiarkan menteri hitam pukul pion yang ada di peta H5-nya. Tapi Wojciech tidak berani pukul ini kawan. Karena apabila menteri hitam ini kawan pukul pion yang ada di H5 ini, selanjutnya hitam akan kehilangan kudanya kawan. Dan dapat dipastikan putih akan menang dengan komposisi seperti ini. Jadi Wojciech pada posisi seperti ini tadi menarik mundur menterinya kembali ke D7 untuk mendapatkan kontrol di peta C8, C7, serta C6 agar menteri putih tidak bisa menempati peta C6 ataupun peta C8. Carlsen meneruskan langkah menteri ke C2, berniat untuk menempati peta G6 disusul dengan langkah gajah pukul pion H6. Diantisipasi dengan menggeser raja ke F8, menteri pun bisa menempati peta H7, selanjutnya tetap akan memberikan ancaman gajah pukul pion H6. Pion hitam kena pin kawan sehingga nantinya pion tidak akan berani pukul gajah yang pukul pion H6-nya. Di sini, hitam atau Wojciech melanjutkan dengan langkah kuda ke C7. Kenapa kawan pada posisi ini, hitam tidak mencoba untuk bermain dengan langkah menteri ke F7, yaitu untuk melindungi pion di peta H6-nya. Karena nantinya menteri putih akan bisa ke peta F5 untuk mendapatkan kontrol peta D7 ini atau peta D8. Dan nanti akan disusul dengan langkah gajah untuk melakukan skak di peta D6. Bila hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke peta C7, gajah D6 skak, raja ke G8, gajah pukul kuda, dipukul balik oleh menteri hitam. Selanjutnya, menteri putih akan mendapatkan pion yang ada di peta D6 skak. Dan dapat dipastikan putih akan menang pada posisi ini kawan. Karena putih sudah unggul pion pada posisi seperti ini. Oleh karena itu pada posisi seperti ini tadi, Wojciech langsung melangkahkan kudanya ke C7. Carlsen pun melanjutkan langkah gajah pukul pion H6, menteri hitam ke G4, gajah putih turun ke E3. Hitam melanjutkan langkah kuda C6 menyerang pion D4, Carlsen melakukan skak di peta H8, raja bergeser ke F7 dan menteri bergeser ke C8 mengepin kuda. Kuda pun sudah tidak akan berani untuk pukul pion D4 ini. Wojciech menggeser menterinya ke E4, menteri putih D7 skak,
raja ke G8, menteri pukul pion A7. Dan lagi-lagi menteri putih ini posisinya terus mendukung pion agar tidak bisa dipukul kuda hitam ini. Di sini Wojtaszek melangkahkan kuda ke G5, langsung dipukul oleh gajah. Di sini Wojtaszek melakukan skak terlebih dahulu di peta E1 setelah raja pindah ke peta terang masih di skak oleh menteri di E4. Raja bergeser ke peta H2, barulah pion F pukul gajah di G5 dan Carlsen melanjutkan skak di peta B8. Raja ke F7, menteri C7 skak, raja ke F6, menteri ke D6 skak, raja ke F7, menteri ke G6 skak memaksa pertukaran menteri, dipukul balik oleh pion skak. Selanjutnya raja pukul pion dan langkah yang cukup kuat dari Carlsen, pion G4. Dengan memainkan pion G4 ini kawan, raja hitam sudah tidak mempunyai jalan untuk melintas ke area pertahanan putih. Di langkah berikutnya, raja putih tinggal bergeser ke sayap menteri untuk mendukung pionnya yang ada di lajur A ini kawan untuk didorong maju ke depan beradu dengan pion hitam dan nantinya putih akan mempunyai pion bebas di lajur B untuk bisa promosi ke depannya. Di sini Wojtaszek masih berjuang dengan langkah raja ke F6, raja putih G3, raja E6, raja putih F3, dan pada posisi seperti ini Wojtaszek pun menyerah di langkah ke-48. Dan apabila kawan-kawan ingin tahu langkah-langkah kelanjutannya mungkin akan jadi seperti ini kawan. Raja hitam D6, raja bergeser kembali, raja putih bergeser kembali, dan seterusnya kawan. Dan pada posisi seperti ini raja mungkin akan bergeser kembali dan putih bisa memainkan pion A4-nya. Bila hitam tidak mau pukul pion putih ini kawan, mungkin menggeser rajanya. Pion bisa didorong maju ke A5 dan selanjutnya raja akan bergerak kembali ke sayap raja nantinya. Begitu juga dengan raja hitam kawan, nanti akan bergerak ke sisi raja dan di sini putih bisa mendorong pion A6-nya. Raja akan mendekati pion di sayap menteri, putih bisa memainkan pion F4, pion pukul pion dipukul balik oleh raja putih. Raja hitam akan mendekati pion di A6 dan raja putih mendekati pion di sayap raja, dan di langkah berikutnya sudah tidak bisa dihindarkan lagi bahwa raja hitam akan tetap tewas karena pion putih bisa promosi. Itulah kawan-kawan kemungkinan-kemungkinan langkah yang bisa terjadi apabila permainan tetap dilanjutkan. Oleh karena itu pada posisi seperti ini tadi kawan, dengan diagram seperti ini saat raja putih digeser ke peta F3, hitam pun sudah tidak bisa melanjutkan permainannya. Karena raja hitam ini sudah tidak bisa melintas ke area pertahanan putih kawan. Karena jalannya sudah diblokir oleh para pion putih ini. Sehingga raja hitam tidak bisa maju ke pertahanan putih. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.